Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini Budi Sulaksono Channel akan berbagi soal FRP 3K, kompetensi guru tahap 2, lengkap dengan pembahasannya. Yuk sahabat, kita simak soal dan pembahasannya. Baik, langsung saja kita akan memasuki yaitu soal yang pertama. Tindakan pemerintah dalam penerapan UMKM di masyarakat supaya efektif adalah: 1. Menghapus pajak bagi usaha UMKM. 2. Memberikan tambahan modal secara berkala kepada pengusaha UMKM. 3. Penertiban sistem standar operasional prosedur kepada pengusaha UMKM. 4. Import bahan baku dan bahan penolong industri dipermudah sekaligus fasilitas ekspor bagi UMKM. Tindakan pemerintah yang benar untuk pengusaha UMKM adalah: A. 134, B. 234, C. 123, D. 124. Kita perhatikan di sini yaitu tindakan pemerintah mengenai tentang penerapan UMKM supaya masyarakat efektif dalam menjalankan UMKM. Dari 4 ini, tindakan pemerintah yang benar untuk pengusaha UMKM adalah, kita perhatikan pembahasan. Upaya yang benar untuk mengembangkan UMKM: 1. Menyederhanakan prosedur perizinan. 2. Memberikan keringanan biaya perizinan. 3. Menyederhanakan administrasi perpajakan. 4. Jaminan untuk mengakses kredit pembiayaan usaha atau pinjaman usaha. 5. Import bahan baku dan bahan penolong industri dipermudah. 6. Memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM. Dari penyelesaian ini sudah jelas, yaitu tindakan pemerintah yang benar untuk pengusaha UMKM adalah yaitu menghapus pajak, yang kedua memberikan tambahan modal, dan yang ketiga yaitu import bahan baku dan bahan penolong industri dipermudah. Berarti nomor 1 jawabannya D. Kita lanjut. 12. Bagaimana seorang guru mengajarkan kasih sayang menurut Maslow? Ingat kata kuncinya yaitu kasih sayang. A. Membina hubungan sehat dan penuh kasih mesra. Di sini ada kasih mesra antar guru dan peserta didik termasuk sikap saling percaya. B. Membantu peserta didik untuk berkembang memenuhi potensi dirinya. C. Memberikan kebebasan dan membiarkan peserta didik untuk melatih kemandirian dalam belajar. D. Menjadikan pembelajaran yang aman bagi peserta didik, menyenangkan dan menghindari kecemasan. E. Memberikan ruang belajar yang kondusif bagi peserta didik. Tadi di sini kata kuncinya yaitu kasih sayang menurut Maslow. Kita perhatikan pembahasan. Membina hubungan sehat dan penuh kasih mesra antar guru dan peserta didik, yang ini ya, termasuk sikap saling percaya, adalah merupakan hierarki kasih sayang ya. Sedangkan apabila membantu peserta didik, yang B ini, membantu peserta didik untuk berkembang memenuhi potensi diri, itu adalah aktualisasi diri. Dan yang C yaitu memberikan kebebasan dan membiarkan peserta didik untuk melatih kemandirian dalam belajar, itu adalah penghargaan. Sedangkan yang D, menjadikan pembelajaran yang aman bagi peserta didik, menyenangkan dan menghindari kecemasan, adalah rasa aman, dan memberikan ruang belajar yang kondusif bagi peserta didik, itu adalah kebutuhan fisiologis. Jadi yang kasih sayang adalah membina hubungan sehat
dan penuh kasih mesra antara guru dan peserta didik, termasuk sikap saling percaya. Ya, berarti A. Nomor 13. Sebuah bus dapat melaju menggunakan tenaga dari surya. Bagaimana proses terjadinya kelistrikan sehingga bus dapat berjalan? A. Energi cahaya menjadi listrik. B. Energi panas menjadi energi listrik. C. Energi kimia menjadi energi listrik. D. Energi mekanik menjadi listrik, gitu ya. Di sini kata kuncinya yaitu menggunakan tenaga dari surya. Berarti cahaya ya. Bagaimana proses terjadinya kelistrikan? Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu surya, berarti cahaya, dan kelistrikan. Berarti ada cahaya dan listrik ya. Berarti jawaban opsinya ya yang ada kata cahaya dan listrik, berarti jawaban yang benar berarti A ya. Energi cahaya menjadi listrik gitu ya. Karena energi cahaya ini adalah tenaga dari surya. Berarti jawaban yang benar adalah A. Oke, berikutnya untuk nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memperjelas materi dan memberikan pemahaman siswa. 2. Membuat siswa tertarik pada pelajaran. 3. Memberikan ketajaman visual. 4. Memberikan pengalaman lebih nyata, yaitu abstrak menjadi konkret. Yang merupakan fungsi media adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 3, 4, C. 1, 2, 4, D. 2, 3, 4. Kita perhatikan di sini yaitu fungsi dari media itu sendiri. Apa sih fungsi utama media? Fungsi media itu adalah yang pertama di dalam pembelajaran adalah memperjelas materi dan memberikan pemahaman siswa. Dia karena menggunakan media, maka siswa lebih memahami. Berarti yang pertama adalah 1. Setelah memperjelas materi, fungsinya adalah membuat siswa tertarik pada pelajaran. Nah, siswa lebih senang ya menggunakan media. Berarti yang nomor 1 betul, 1, 2, nomor 3 ini tidak salah ya. Salah, dan nomor yang D tidak salah. Berarti antara A dan C ya, kita gitu. Berarti setelah memperjelas materi, membuat siswa tertarik, maka yang ketiga adalah memberikan pengalaman lebih nyata atau konkret ya. Berarti 4. Berarti 1, 2, dan 4. Nah, ini juga berarti salah. Berarti jawaban yang benar adalah C, yaitu 1, 2, dan oke, berikutnya untuk nomor 15, perhatikan hal-hal berikut. 1. Abstrak, latar belakang, manfaat PTK, sumber penelitian. 2. Siklus 1, siklus 2, refleksi dan rekomendasi. 3. Tujuan proses dan hasil proyek. 4. Waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya. Urutan bagaimana cara penulisan PTK yang benar adalah, kata kuncinya adalah penulisan PTK yang benar, yaitu A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 3, 4, 2, C. 1, 3, 2, 4, D. 1, 4, 3, 2, E. 1, 4, 2, 3. Oke, kita perhatikan, yaitu urutan penulisan PTK yang benar. Penulisan PTK yang benar dimulai dari abstrak, latar belakang, manfaat, dan sumber penelitian. Berarti yang pertama urutannya nomor 1. Oke, semuanya betul. 1 ya. Setelah abstrak, maka lanjut ke bagian tujuan proses penelitian itu sendiri. Berarti 3. Perhatikan, jadi 1, 3. Kita perhatikan. Yang A ini 1, 2, berarti salah. Ya, ini salah berarti. Terus ini 1, 3, betul. 1, 3, betul. Yang D salah. Kita coret dulu, salah. Kita coret dulu. Yang E juga salah. Setelah abstrak, latar belakang, manfaat, sumber penelitian, dilanjutkan ke bab berikutnya yaitu tujuan proses dari hasil penelitian tersebut. Setelah tujuan proses, baru dilanjut waktu ya, waktu pelaksanaan. Berarti 4.
Oke. Berarti di sini adalah yang B134. Oke, betul. Ini yang C132. Berarti yang C salah ya. Oke. Habis waktu pelaksanaan baru masuk ke siklus 1, siklus 2, refleksi dan rekomendasi. Itu urutan yang betul ya. Oke. Berarti jawabannya adalah untuk nomor 15, berarti jawab yang benar adalah B. Nomor 16. Kerjasama ASEAN dalam melindungi perdagangan perempuan dan anak-anak, mengembangkan kebudayaan, mempertahankan keamanan. Bidang apa saja yang paling banyak kerjasamanya di ASEAN? Ya, bidang kerjasama ASEAN. A. Sosial dan kebudayaan. B. Ekonomi dan keamanan. C. Sosial dan politik. D. Pendidikan dan sosial. Untuk nomor 16. Ya, kita perhatikan pembahasan. ASEAN merupakan salah satu wadah wujud perdamaian dunia, sebagaimana tujuan dibentuknya ASEAN. Sesungguhnya, perdamaian ini dimulai dari kawasan Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Ya, berarti arti di sini adalah ekonomi dan perdamaian, berarti keamanan. Berarti jawabannya adalah B ya. Nomor 17. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Perhatikan. Dari gambar ini, fungsi organ nomor 6 adalah. Berarti yang perlu kita perhatikan ini ya, gambar nomor 6. Ya, ini. Berarti ini yang perlu kita perhatikan. Gambar apakah ini? A. Menyerap racun dalam tubuh. B. Menetralkan racun. C. Menyerap sari-sari makanan. D. Menghasilkan enzim lipase untuk pencernaan. E. Menyerap kelebihan kadar air pada feses. Kita perhatikan di pembahasan. Di sini adalah hati. Apa sih fungsi dari hati tersebut? Kita perhatikan. Hati memiliki berbagai fungsi yang salah satunya adalah untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Itu fungsi dari hati, salah satunya. Bagaimanakah hati dapat mendeteksi faksi racun dalam tubuh? Timbul pertanyaan. Setiap zat makanan, minuman, atau obat yang masuk melalui saluran pencernaan pada awalnya akan melewati proses pencernaan dalam lambung dan usus. Setelah dicerna, zat-zat tersebut akan diserap oleh usus dan masuk ke dalam pembuluh darah usus. Ya. Selanjutnya, zat tersebut akan dibawa oleh darah masuk ke dalam hati. Sebelum zat tersebut disirkulasikan ke seluruh tubuh, zat tersebut terlebih dahulu melalui proses, yaitu namanya detoksifikasi di dalam hati. Fungsi dari hati tadi adalah menetralisir racun di dalam tubuh ya. Berarti jawabannya adalah B ya, menetralisir racun di dalam tubuh. Berarti jawabannya adalah B untuk nomor. Kita lanjut nomor 18. Perhatikan gambar tersebut. Ada seekor gajah dan anak gajah. Seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Gajah betina tersebut mendorong anaknya dengan hati-hati karena massa tubuhnya yang jauh lebih besar daripada massa tubuh anaknya. Hukum Newton yang berlaku adalah, perhatikan di sini kata kuncinya adalah perbedaan massa ya. Massa tubuh induknya lebih besar dibandingkan dengan massa tubuh anaknya. Maka ini merupakan hukum Newton yang berlaku adalah A. Gaya berbanding terbalik dengan percepatan dan sebanding dengan massa. B. Gaya sebanding dengan massa dan percepatan. C.
gaya berbanding terbalik dengan massa dan sebanding dengan kecepatan. D. Gaya berbanding terbalik dengan percepatan dan massa. E. Gaya sebanding dengan kecepatan dan berbanding terbalik dengan massa. Perhatikan pembahasan kondisi gambar ini merupakan aplikasi hukum 2 Newton, yang mana yang berbunyi percepatan benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Nih, sekarang apabila ditanya yaitu gaya sebanding dengan massa, gaya sebanding dengan percepatan, gaya sebanding dengan massa dan percepatan. Berarti sudah jelas jawaban untuk nomor 18 adalah gaya sebanding dengan massa ya dan percepatan. Berarti jawabannya adalah B ya. Lanjut nomor 19. Oke. Pada sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP ya, tertulis rumusan indikator kompetensi menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika pendidik ingin menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, komponen proses, dan komponen output. Oke. B. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan operasi sistem dan komponen perangkat keras meliputi komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan perangkat keras dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Kita perhatikan pembahasannya. Tujuan pembelajaran meliputi komponen yaitu A. Audiens. Audiens dalam hal ini adalah siswa. B. Itu behavior. Kalau dalam hal ini yaitu perilaku. Perilaku peserta didik yang diukur. Misalkan menjelaskan kondisi operasi sistem dan perangkat keras tadi. Berarti yang menjelaskan tadi itu adalah behavior, yaitu perilaku peserta didik. C itu adalah condition atau kondisionalnya. Dalam hal ini kondisi yang diperlukan agar perilaku yang diukur dapat tercapai. Misalkan setelah melaksanakan pembelajaran melalui bla 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 bla. Ya, berarti setelah melaksanakan pembelajaran itu berarti kondisi seperti itu. Yang D itu adalah degree, adalah tingkatan perilaku, misalkan dengan benar, gitu ya. Berarti ada kata di dalam tujuan pembelajaran itu melakukan dengan benar, dengan teliti, dengan tepat, dengan akurat, dan lain-lain. Ya, berarti rumusan tujuan pembelajaran itu harus mengandung A, B, C, D jika untuk membuat tujuan pembelajaran yang sempurna. Berarti jawaban untuk nomor 19 tadi adalah B ya. Berarti setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Oke, kita lanjut. Nomor 19, kita lanjut masuk ke nomor 20. Perhatikan untuk nomor 20. Perhatikan macam-macam budidaya berikut. 1. Ikan kerapu. 2. Ikan mas. 3. Ikan tuna. 4. Lobster. 5. Ikan nila. 6. Rumput laut. Masyarakat memanfaatkan teluk untuk budidaya. A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 3, 4, 6. C.
C2346, D2346, E1356. Perhatikan di sini ya. Macam-macam budidaya ikan air teluk adalah ikan kerapu, lobster, rumput laut, ikan tuna, sedangkan ikan emas dan nila adalah budidaya ikan air tawar gitu ya. Oke. Berarti apa? Ikan kerapu ini dia termasuk di teluk ikan kerapu, kan? Terus ikan tuna, ikan lobster ya, lobster. 134 tadi 134. Nah, ini 123 ini salah ya. Ini 134 betul, 234 ini salah juga. 4 ini salah juga. 4 ini salah juga. Berarti jawaban yang tepat adalah B ya. Setelah lobster baru rumput laut. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 21 perhatikan gambar tersebut ya. Nah, jadi kita harus teliti pada gambar tersebut. Bagian jantung yang berfungsi memperoleh darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen adalah A1, B2, C3, D4, E5. Perhatikan, yang nomor 4 itu adalah serambi kanan. Fungsinya menerima darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh. Ya, itu 4. Berarti nomor 4 ini bukan ya. Nih, berarti yang dia salah. Yang nomor 1 ini adalah menerima darah yang mengandung O2 dari paru-paru. Di sini ada keterangannya yaitu O2 atau oksigen. Berarti ini nomor 1 ini betul ya. Ini udah kategori betul ini. Coba kita perhatikan dulu. Dan nomor 3 ini adalah fungsinya memompa darah yang mengandung CO2 ke paru-paru. Ini CO2 ke paru-paru. Kalau ini CO2 ke seluruh tubuh, kalau ini O2 dari paru-paru, sedangkan nomor 2 ini fungsinya adalah memompa darah yang mengandung O2 ke seluruh tubuh. Hati-hati ya. Berarti kalau yang 4 ini yaitu CO2 ke seluruh tubuh, kalau yang nomor 3 ini adalah CO2 ke paru-paru, dan nomor 1 ini adalah O2 dari paru-paru, dan nomor 1 tadi, nomor 2 ini adalah O2 ke seluruh tubuh. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 21 adalah 1 ya. Nomor 1 berarti A. Oke, lanjut nomor 22. Perhatikan nomor 22. Berikut yang dampak negatif dari perubahan lahan. Ya. Dampak negatif dari perubahan lahan pertanian dalam kaitannya dengan pelestarian sumber daya alam. Ya, pelestarian sumber daya alam, kata kuncinya adalah seperti itu. A. Berkurangnya produksi pangan. B. Berkurangnya area resapan air. C. Timbulnya pengangguran. D. Munculnya berbagai penyakit. E. Kerusakan lingkungan akibat limbah. Maka jawaban yang tepat di sini adalah kerusakan lingkungan akibat limbah. Ya. Nomor 22. Berarti jawabannya apa nih? Berarti yang E ya, kerusakan lingkungan. Oke, kita lihat, perhatikan. Berkurangnya produksi pangan. 2. Berkurangnya area resapan air. 3. Timbulnya pengangguran. 4. Terjadinya kerusakan ekosistem. 5. Timbulnya pencemaran lingkungan. Berarti yaitu jawabannya E ya, kerusakan lingkungan akibat limbah. Oke. Terima kasih atas kunjungan dan terima kasih atas dukungan, dan akan kita lanjutkan soal-soal berikutnya, dan insya Allah kita akan mengejar tayang yaitu menyelesaikan kumpulan-kumpulan soal FR untuk menghadapi di ujian di tahap kedua. Ini doa Bapak Ibu semoga sukses, semoga lulus di tahap kedua. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika pembahasan ini bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.